Israel khawatir sistem pertahanan udara atau Iron Dome negaranya kalah tangguh menangkis serangan Iran sekalipun dibantu Amerika Serikat atau AS. The Washington Post melaporkan Israel khawatir jika terjadi serangan multifront oleh Iran yang nantinya tak bisa dihalau Iron Dome. Kekhawatiran itu meningkat di garis pertahanan terpenting Israel, yakni Koalisi Arab pimpinan AS. Aliansi itu dulunya bersifat rahasia antara Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang mana menjadi sorotan pada 13 April 2024 lalu karena negara-negara tersebut membantu Israel mencegat 99% dari 300 drone dan rudal Iran. Kini Israel tengah meningkatkan kemampuan sistem Iron Dome di tengah potensi serangan balasan dari Iran dan sekutunya. Amerika Serikat menggunakan beberapa negara sebagai platform pertahanan bagi Israel. Diketahui Israel sedang bersiap mengantisipasi pembalasan keras dari Iran dan Hizbullah atas pembunuhan yang dilakukannya baru-baru ini di Teheran dan Beirut. Inilah negara-negara yang dipakai AS sebagai platform pertahanan bagi Israel dirangkum to the point. Pertama, Siprus. Harian Lebanon Al-Akbar pada Jumat 9 Agustus 2024 melaporkan Washington melibatkan negara ini untuk melindungi Israel dari potensi pembalasan oleh Iran dan Hizbullah. Kedua, Yordania. Pada April lalu, Yordania memainkan peran penting dalam mencegat rudal dan pesawat tak berawak Iran yang menargetkan Israel. Ketiga, Yunani. Bersama dengan Yordania, Yunani terlibat mendalam dalam rencana pertahanan Washington untuk Israel. Seorang pejabat keamanan Hamas bernama Samer Al-Haj tewas dalam serangan Israel pada Jumat 9 Agustus 2024 malam. Saat itu, dua serangan Israel menghantam sebuah mobil jeep yang membawa Al-Haj di wilayah kamp pengungsi terbesar di Lebanon, Ain al-Hilweh. Selain Samer Al-Haj, seorang pengawalnya juga tak luput dari serangan Israel hingga ikut tewas. Adapun Samer Al-Haj merupakan seorang petugas keamanan di kamp pengungsi Palestina dekat wilayah Sidon, tempat ia terbunuh. Tak lama setelah pembunuhan itu, puluhan warga Palestina dari kamp pengungsi berbondong-bondong demo menyerukan balas dendam. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah Hizbullah mengancam akan melakukan pembalasan besar atas pembunuhan komandannya Fuad Shukar pada 30 Juli lalu. Pemerintah Amerika Serikat atau AS menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar AS atau 558 triliun rupiah untuk Israel. Hal itu dilakukan agar Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Adapun transfer dana dilakukan AS jelang serangan Iran ke Tel Aviv. Hal itu buntut pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh bersama pengawalnya di Teheran. Kematian Haniyeh itu lantas membuat Iran marah. Bahkan membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei resmi mengumumkan perang dan bersiap melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel. Di tengah ancaman serangan balasan Iran dan Hizbullah, Israel meningkatkan serangannya ke Lebanon dan menewaskan seorang pejabat Hamas di kota pesisir Sidon. Israel melakukan serangan dengan drone di kota pesisir Sidon, sekitar 50 km dari perbatasan selatan Lebanon pada Jumat 9 Agustus 2024. Serangan pasukan Benjamin Netanyahu itu menewaskan pejabat Hamas Samer Al-Haj yang bermarkas di kamp pengungsi Palestina Ain al-Hilweh. Al Jazeera melaporkan serangan IDF itu juga melukai dua warga sipil Lebanon. Samer Al-Haj merupakan pejabat Hamas ketiga yang dibunuh Israel dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, Israel membunuh petinggi Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan Wakil Menteri Perekonomian Hamas Abdul Fattah Al-Zeriei di Gaza. Berkat bantuan teknologi satelit Rusia, kelompok militan Houthi berhasil mencegat pasukan militer gabungan Amerika Serikat atau AS dan Israel yang mencoba masuk ke wilayah Yaman. Hal itu diungkapkan oleh seorang mantan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat, Kolonel Purnawirawan Douglas McGregor dalam sebuah wawancara dengan televisi AS. McGregor mengatakan sekitar 70 pasukan komando gabungan Israel dan AS
berusaha masuk ke Yaman, tapi upaya mereka gagal karena diketahui Houthi. Houthi disebutkan mengetahui upaya penyusupan IDF dan militer AS berkat bantuan teknologi satelit Rusia. McGregor menyebut Houthi menyiapkan penyergapan dan membunuh semua pasukan militer AS dan Israel, bahkan ada rekaman yang menampilkan orang-orang yang tewas. Sebagian besar dari pasukan yang tewas adalah orang Israel, tetapi ada beberapa yang teridentifikasi sebagai tentara bayaran Amerika. Inggris akhirnya mengikuti jejak Rusia dan Amerika Serikat atau AS yang terlibat dalam konflik perang di Jazirah Arab. Setelah pekan lalu, Rusia menyatakan membantu Iran dalam upaya serangan balasan ke Israel. Inggris kini dilaporkan langsung terlibat dan bahkan sudah melakukan serangan. Inggris sebagai sekutu AS dilaporkan menyerang Houthi di Hodeidah, Yaman pada Kamis 8 Agustus 2024. Laman Al-Masirah yang dikelola Houthi melaporkan pesawat pengintai melakukan 2 serangan di wilayah Al-Jabana, Hodeidah. Serangan di Hodeidah itu terjadi sehari setelah pasukan AS dan Inggris menyerang lokasi Houthi di Provinsi Taiz. Komando Pusat AS mengatakan pasukannya dan Inggris telah menghancurkan 2 pesawat nirawak Houthi, sebuah stasiun kontrol darat, dan 3 rudal jelajah anti kapal di wilayah yang dikuasai milisi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.